video kali ini saya akan membuat sebuah praktikum indikator asam dan basa. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi suatu pelajaran kimia. Indikator asam basa adalah suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan senyawa asam dan basa. Indikator asam basa akan memberi warna yang berbeda pada setiap suasana larutan yang berbeda pula. Jadi, untuk memulai praktikumnya, lanjut saja ke video berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, ada ulekan sebagai penghalus, kemudian cetakan es berwarna putih, saringan, obat sakit mah cair berwarna putih sebagai larutan basah, kemudian ada cuka sebagai larutan asam, ada indikator kolom merah, indikator kunyit, ekstrak kunyit, indikator bunga telong, indikator bunga bougainville, indikator bunga sepatu, 5 gelas plastik, serta air secukupnya. Nah, setelah kunyitnya telah diulek hingga halus, kita dapat mengambil ekstrak kunyitnya. Jika tidak ada airnya, kita bisa tambahkan sedikit air. Oke, nah setelah ekstrak kunyitnya sudah diambil dari cairan yang telah diulek tadi, kita bisa melanjutkan pada indikator lainnya seperti bunga telong, kolom merah, bunga bougainville, dan bunga sepatu. Setelah 5 indikator selesai diambil ekstraknya yang terdiri dari kunyit, bunga sepatu, bunga telong, bunga bougainville, dan kolom merah. Sekarang mari kita membuat larutannya. Nah, di sini sudah ada 5 larutan. Yang pertama ada gelas yang berisi cuka, kedua berisi cuka dan air, ketiga air saja, yang keempat obat sakit mah cair, yang kelima obat sakit mah cair dan air. Sekarang kita akan langsung mencampurkannya dengan indikator. Saya sudah menuliskan angka 1-5 sebagai tanda larutan yang akan dituangkan. Pertama, kita akan menuangkan larutan pertama, cuka. Kita lihat perbedaan. Oke, sekalian saja ya. Nah, ini kotak pertama yang berisi cuka. Kemudian yang kedua yang berisi air dan cuka. Setelah itu, larutan ketiga berisi air. Larutan yang keempat
berisi obat sakit mah sebagai larutan basah. Dan larutan yang terakhir berisi obat sakit mah dan air. Perbedaan warna setelah kita memberi larutan dari masing-masing larutan yang telah kita siapkan tadi. Oke, pertama indikator kunyit. Di indikator kunyit, pada larutan pertama diberi larutan cuka. Lihat warnanya seperti ini. Kedua, kita beri larutan cuka plus air. Ketiga, air. Keempat, larutan obat sakit mah. Kelima, larutan obat sakit mah plus air. Dan ini perbedaan ketika sebelum diberikan larutan. Kemudian pada indikator kedua yaitu bunga sepatu, kita bisa melihat perbedaan warnanya. Dari yang berisi cuka plus air, larutan obat sakit mah, larutan obat sakit mah plus air, dan sebelum diberi larutan. Kemudian indikator ketiga ini adalah bunga telong. Pertama, larutan pertama diberi cuka, larutan kedua diberi cuka plus air, ketiga diberi air, keempat diberi larutan obat sakit mah, kelima diberi larutan obat sakit mah plus air, dan yang terakhir ini adalah sebelum diberi indikator, sebelum diberikan larutan. Kemudian indikator yang keempat adalah bunga bougainville. Pertama, diberikan cuka, kedua, diberikan cuka plus air, ketiga, diberikan air saja, keempat, diberikan larutan obat sakit mah, kelima, diberi obat larutan sakit mah plus air. Dan ini warna sebelum diberikan larutan. Terlihat perbedaan warna dari setiap indikator. Dan yang terakhir adalah kol merah. Nah, kol merah pada larutan kotak pertama diberi larutan cuka, kotak kedua diberi larutan cuka plus air, ketiga air, keempat larutan obat sakit mah, kelima larutan obat sakit mah plus air, dan yang terakhir ini warna sebelum diberikan larutan. Terlihat perbedaan warna dari masing-masing indikator setelah diberikan larutan yang sifatnya berbeda. Nah, dari kedua bahan ini setelah kita ambil ekstrak sari dari 5 bahan ini, kita peroleh bahwa 5 bahan alami ini bisa dijadikan indikator alami karena menghasilkan warna-warna yang berbeda setelah diberikan larutan yang bersifat asam dan basah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.